Sudahkah kita menemukan yang kita cari di dunia? Harusnya kita menyadari Dialah Sang Bhagawan. Ajaran mulia Sang Bhagawan bersujud kita pada Sang Bhagawan yang maha suci, yang maha mulia. Mari kita mulai upacara malam kembang pada malam hari ini. Pertama yang saya muliakan, Yang Mulia Bante Dhamma-Janto Tera. Yang saya hormati Yang Mulia Bante Subaro. Yang saya hormati Yang Mulia Bante Parindo. Seluruh umat dari Wihara Dhammasakti Bogor, Bapak Ibu, terutama kepada keluarga mendiang almarhum Ibu Ong Wangyo. Pada sore hari ini kita akan memberikan doa atau pariwacana mengulang awal panggala untuk kebahagiaan Ibu Ong Wangyo. Semoga Ibu mendiang Ong Wangyo terlahir di alam yang berbahagia. Wakato Bhagavata Dhammo Sangkang saranang panatipata veramani sikkhapadang samadhiyana kang ahajapapata samanta anupariyeyung nipapamewa bimadati jasilanca pasadang dhamadasana. Besar dari mendiang Ibu Ong Wangyo yang saya hormati, Bapak Ibu upasaka upasika sekalian yang turut hadir pada acara upacara malam kembang dari mendiang Ibu Ong Wangyo. Hari ini merupakan hari terakhir atau di dalam tradisi masyarakat kita dikenal dengan istilah malam kembang, mana malam terakhir jenazah dari mendiang Ibu Ong Wangyo disemayamkan di rumah duka yang akan dilanjutkan dengan upacara kremasi pada besok hari, yaitu Senin tanggal 12 September 2022. Mendiang Ibu Ong Wangyo telah meninggalkan kita semua, terutama keluarga, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 11:22 dalam usia 78 tahun. Mendiang Ibu Ong Wangyo merupakan sosok ibu yang sangat peduli terhadap anak-anak, cucu maupun cicit beliau, yang hingga beliau meninggalkan kita semua
Beliau memiliki 5 anak, 7 cucu, dan 7 cicit yang semuanya juga masih lengkap, belum ada yang berkurang satupun. Salah satu hal yang diingat membekas pada salah satu cucu dari mendiang adalah tentang kepedulian beliau terhadap anggota keluarga, apakah itu anak, cucu, cicit yang berada di sini maupun yang berada di tempat jauh. Karena anak-anak, cucu maupun cicit dari beliau tidak semuanya bisa tinggal di satu rumah ini. Satu hal yang menjadi kebajikan, hal-hal bajik yang terus diingat oleh keluarga adalah kepedulian beliau ketika dikunjungi anak cucu, cicit. Kalau belum makan, belum boleh pulang. Jadi kalau datang ke sini harus makan dulu baru pulang. Jadi di sini Bapak Ibu dari Bogor sebelum ikut upacara harus disuruh makan dulu, baru ikut upacara ini. Ya memang kalau tidak ada makanan, ya kita tidak bisa melakukan perbuatan bajik. Mau meditasi kalau lapar, ya nggak bisa meditasi. Mau baca parita kalau lapar, ya nggak bisa baca parita. Demikian yang sangat disimpan, yang sangat dikenang oleh keluarga, yaitu tentang kepedulian, kesejahteraan terhadap anak-anak, cucu maupun cicit beliau. Meskipun beliau kita mengenal sebagai orang yang baik, bahkan di detik-detik hari-hari terakhir beliau meninggal, beliau masih memiliki kesempatan untuk berbuat bajik, mengundang 11 biku untuk menerima persembahan dana makanan. Mengundang 11 biku bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh setiap orang. Bahkan di Indonesia ini kita mau mengundang 1 biku pun susah, tidak mudah. Demikian juga ketika beliau selesai melakukan perbuatan bajik, mempersembahkan dana makanan itu, beliau merasa bahagia, tersenyum bahagia, hingga bisa berfoto bersama dengan para biku dan anak-anak. Ini adalah momentum yang sangat baik, yang sangat dikenang oleh anak-anak, juga dikenang oleh kami semua yang pada waktu itu ikut menerima persembahan dana makanan, persembahan jubah, dan yang lainnya. Maka pada saat beliau meninggal pada hari Minggu yang lalu, juga sulit untuk mendapatkan biku dalam jumlah yang cukup banyak untuk ukuran di Indonesia bisa hadir pada malam pertama beliau meninggal hingga beliau nanti akan dikremasi. Pada malam pertama beliau meninggal sudah dapat hadir 5 orang biku di rumah duka ini, hingga akhirnya hingga besok ya saat dikremasi juga tidak kekurangan seorang atau beberapa biku yang akan ikut dalam upacara itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang melakukan perbuatan baik ataukah perbuatan buruk tidak bisa kita melihat pada saat
orang itu masih hidup saja. Orang yang masih hidup kadang-kadang kita semua dekat karena ada maksud-maksud tertentu, tetapi kalau sudah meninggal tidak ada yang ikut dekat. Itu kalau orang tidak memiliki kebajikan. Kebajikan inilah yang kemudian menjadi teman kita, yang diibaratkan seperti bayang-bayang yang tidak akan pernah meninggalkan bendanya. Mendiang itu Ongwangmyo, meskipun baik sebaik apapun juga tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai marana atau kematian. Kematian tidak hanya terjadi pada orang jahat, tetapi orang baik juga bisa meninggal. Meskipun kadang-kadang kita sempat berpikiran, orang jahat kenapa panjang umur, orang baik kenapa pendek umur. Ya, itu karena kita yang melihatnya sekilas, padahal banyak orang baik yang panjang umur. Ibu Wisaka umur 120 tahun. Beliau baik, beliau panjang umur, tetapi juga tidak terlepas dari apa yang dinamakan marana. Ibu Ongwangmyo sangat peduli dengan anak-anak, cucu, cicit, juga tidak bisa menghindar, tidak bisa terlepas dari marana itu. Yang pada saat ini, di mana konon diceritakan bahwa umur rata-rata manusia pada saat ini, kehidupan sekarang ini adalah 74 tahun. 74 tahun. Sedangkan mendiang Ibu Ongwangmyo sudah 78 tahun. Jadi konon dikasih bonus 4 tahun. Iya. Kalau kita mendengar bonus senang ya. Tapi kalau bonus umur meskipun dikasih bonus 10 tahun masih belum cukup. Ini sudah 74. Ya, rata-rata ya, ini rata-rata umur manusia saat ini 74. Ya, Bapak Ibu yang sudah mendekati 70 ya siap-siap. Ya, siap-siap. Ya. Jadi kalau 70 apalagi sudah mendekati 73 9 bulan ya harus siap-siap. Ya, jadi apa yang dialami oleh mendiang Ibu Ongwangmyo ini juga akan kita alami semua. Maka Sang Buddha mengatakan jiwitang aniyatang maranang niyatang. Hidup ini tidak pasti, tapi kematian adalah pasti. Tidak pasti kita akan memiliki usia panjang. Tidak pasti kita dalam kehidupan ini akan berhasil dalam usaha, dalam segala hal. Tetapi maranang niyatang, kematian adalah pasti, karena setiap kelahiran akan berakhir dengan apa yang dinamakan kematian. Ada satu hal yang harus kita selalu ingat, di mana Sang Buddha pernah melakukan percakapan dengan seorang gadis umur 16 tahun. Beliau, Sang Buddha, mengetahui bahwa gadis ini meskipun umur 16 tahun tetapi umurnya tidak akan lama, dia akan segera meninggal. Maka Sang Buddha mendatangi satu kota, satu desa untuk menolong gadis ini. Yang dinamakan menolong itu bukan membebaskan dari kematian. Sang Buddha menolong gadis ini karena beliau tahu gadis ini tidak lama lagi akan meninggal. Kalau dia meninggal dalam kegelisahan, tidak mendapatkan manfaat dari praktek dhamma yang paling rendah, yaitu tingkat kesucian Sotapanna, maka dia bisa jatuh ke
alam yang menderita. Tetapi ketika sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dia tidak akan bisa jatuh ke alam yang menderita. Ini juga disebut sebagai menolong. Jadi yang namanya menolong tidak serta-merta membebaskan orang tersebut dari kematian. Ya, jadi ada satu ungkapan Bante, kenapa Sang Buddha tahu gadis itu mau meninggal tapi tidak dibebaskan dari kematian. Kematian tidak bisa dihindari, bahkan Sang Buddha sendiri juga tidak bisa menghindari. Maka satu percakapan yang dilakukan oleh Sang Buddha kepada gadis ini, Tumarike Putung Agacasi, ya. Kumarike Kuto Agacasi, artinya kamu datang dari mana? Nak Janami Bante, saya tidak tahu Bante. Kata Gamisasi, kamu akan pergi kemana? Nak Janami Bante, saya tidak tahu Bante. Janasi, apakah kamu tahu? Nak Janami Bante, Nak Janami Bante, saya tidak tahu. Nak Janasi Janami Bante, apakah kamu tidak tahu? Saya tahu Bante. Ya, jadi cara garis besarnya itu ketika Sang Buddha bertanya, Anda datang dari mana? Dijawab, saya tidak tahu. Anda akan pergi kemana? Dijawab, saya tidak tahu. Apakah Anda tahu? Saya tidak tahu. Apakah Anda tidak tahu? Saya tahu. Empat pertanyaan, ya, tanya jawab ini yang bagi sementara orang itu dikatakan gadis 16 tahun ini sebagai orang yang kurang ajar, ya. Ya, jadi kalau bapak itu bertanya kepada cucunya, anaknya, nah kamu dari mana? Kalau dijawab dari belakang. Nah, kita gimana rasanya? Ditanya sungguh-sungguh kok jawabnya begitu. Padahal betul, ya. Mau kemana? Mau ke depan. Nah, jadi di satu desa sana itu ada yang namanya suku Samin. Ya, konon katanya kalau orang itu ditanya, kamu dari mana? Dari belakang. Kamu mau kemana? Mau ke depan. Meskipun itu betul, tapi orang yang tidak mengerti menganggap itu sebagai satu jawaban yang salah. Ya, demikian juga masyarakat di situ waktu itu ketika Sang Buddha bertanya kepada gadis itu dan ditanya jawabannya itu seperti itu, menganggap gadis ini sebagai gadis yang kurang ajar. Akhirnya Sang Buddha meminta gadis ini untuk menjelaskan, nak, kenapa kamu ketika saya tanya kamu datang dari mana, kamu menjawab saya tidak tahu. Gadis ini kemudian menjawab, Bante tahu saya datang dari rumah, tetapi Bante bertanya bukan tentang ini. Bante bertanya, sebelum kelahiran saya sekarang ini, saya lahir di mana? Pertanyaan selanjutnya, ya, kamu akan pergi kemana? Bante tahu bahwa saya akan membantu bapak saya di toko untuk berjualan kain itu. Ya, karena Sang Buddha memiliki kekuatan abinya, ya, beliau tahu semuanya. Tetapi beliau tidak bertanya soal itu. Beliau bertanya, setelah kematian ini Anda akan pergi kemana? Lahir di mana? Maka dijawab tidak tahu. Apakah Anda tahu? Ya, dijawab saya tahu, tidak tahu. Ya. Apakah Anda tahu? Saya tahu. Artinya apa? Apakah Anda tahu bahwa Anda akan meninggal? Saya tahu saya akan meninggal. Ya. Apakah Anda selanjutnya? Apakah Anda tidak tahu? Maaf, apakah Anda tahu? Saya tidak tahu. Apakah Anda tidak tahu? Saya tahu. Ya.
Jadi bolak-balik bingung enggak ya? Ya bingung. Iya. Apakah Anda tahu bahwa Anda akan meninggal? Saya tahu. Apakah Anda tidak tahu? Ya, tidak tahu. Saya tidak tahu berarti. Yang dimaksud tidak tahu di sini adalah kapan dia itu akan meninggal. Tetapi dia tahu bahwa dia akan meninggal. Ya, kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak tahu tidak kalau Anda akan meninggal? Tidak tahu ya. Ya padahal kita tahu kita akan meninggal. Hanya tidak tahunya kapan. Kita tinggal menunggu giliran. Ya. Jadi giliran kita itu apa? Marana. Ya. Jadi kalau kematian seolah-olah itu sebagai satu hal yang menakutkan. Sang Buddha mengibaratkan langkah kita setelah lahir itu seperti langkah seekor lembu menuju tempat penjagalan. Jadi setiap langkah ini adalah langkah menuju langkah marana, ya, kematian itu. Jadi kalau tadi dalam usia manusia saat ini itu setiap 100 tahun itu berkurang 1 tahun. Pada saat ini itu adalah umur manusia 74 tahun. Kalau sekarang kita sudah bertambah usianya, karena setiap tahun kita selalu berulang tahun. Ya, kita bangga, bahagia karena umur kita bertambah. Tetapi kita lupa bahwa kita semakin dekat dengan penjagalan. Ya, kita lupa, kita senang dengan usia yang bertambah, tapi kita tidak bisa menerima usia kita yang berkurang. Ya, padahal satu sisi seperti matahari semakin naik, dia akan tenggelam. Usia kita juga begitu, semakin bertambah juga akan semakin berkurang. Ya, jadi kalau saya sekarang ini misalnya umurnya sudah berapa, baru berapa umurnya? Iya, sudah 48. Ya, jadi kalau 48 sampai 74 ya berkurang. Iya. Ya, jadi tapi kita tidak tahu apakah sampai 74 atau tidak. Nah, gadis ini baru 16 tahun dia sudah meninggal. Jadi tanya jawab tadi itu yang disampaikan oleh Sang Buddha itu menyebabkan gadis ini bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, setelah selesai dia ke toko, dan di toko itu ayahnya yang sedang tidur kaget dan menyenggol satu tongkat hingga menembus dada anak yang berumur 16 tahun itu dan meninggal. Sang Buddha mengetahui bahwa gadis 16 tahun ini akan meninggal, tetapi dia berkembang dalam pengembangan Maranasati, sehingga begitu Sang Buddha mengabarkan Dhamma melalui tanya jawab itu, gadis ini bisa langsung mencapai tingkat kesucian. Nah, gadis ini meskipun meninggal dalam usia 16 tahun, tetapi gadis ini tidak akan jatuh di alam yang menderita. Nah, karena seorang bapak ditinggal anaknya yang 16 tahun itu meninggal, bagaimana rasanya? Sedih, ya, tidak bisa menerima. Kenapa anak saya baru 16 tahun kok sudah meninggal? Tidak menunggu 100 tahun, 120, bahkan 200 tahun. Ya, kita tidak bisa menerima. Akhirnya bertanya kepada Sang Buddha, Bante, anak saya umur 16 tahun ini meninggal, di mana dia terlahir? Karena bapaknya ini kan nangis terus. Kemudian diberitahu oleh Sang Buddha, Anda tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Anak Anda sekarang tidak akan terlahir di alam yang menderita, karena dia sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, setelah itu bapaknya baru senang. Ya, sama seperti kita di sini. Anak-anak, cucu, cici ditinggal oleh mendiang Ibu Ong Wangmyo, sedih tidak? Sedih karena ditinggal oleh orang yang kita cintai. Tapi apakah Ibu Ong Wangmyo itu sedih? Belum tentu, ya. Kita yang
meskipun sudah belajar dhamma, untuk menghadapi hal-hal semacam ini tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah. Ya, apakah Bante bisa? Belum tahu, ya. Apakah nanti bisa seperti itu atau tidak? Ya. Tapi paling tidak kita bisa mengevaluasi, introspeksi bahwa kita untuk mempersiapkan bukan hanya sekadar diri kita, untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak kita senangi, karena Sang Buddha tidak mengajarkan kita hanya untuk siap terhadap apa yang kita senangi saja. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Satu, perenungan yang setiap hari kita renungkan, ya, cara demomi jarang anatito dan seterusnya. Saya wajar mengalami usia tua, saya tidak akan mampu terbebas dari usia tua itu. Demikian pula dengan sakit, kematian, kita tidak akan bisa terbebas dari sakit, tidak akan bisa terbebas dari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Milikku, yang dinamakan milikku itu apa? Bukan hanya sekadar barang, benda, materi, tetapi juga kadang kita mengatakan orang-orang yang dekat dengan kita. Ayah, ya, papa, mama, anak, cucu, dan sebagainya. Bukan hanya mereka, orang-orang termasuk yang melekat di tubuh kita, yang kita katakan indria kita, ya, itu juga akan berpisah. Kalau dulu penglihatan ini masih tajam waktu masih muda, tapi kalau sudah menginjak umur 40 tahun ke atas, penglihatannya sudah buram, ya. Tapi kalau melihat 0 tidak akan buram, ya. Kalau melihat parita pasti akan buram, loh. Ya, makanya tadi saya lihat apakah ini sudah buram semua. Kita mau baca parita kok pada diem, kacamatanya tidak ada, ya. Ya, jadi kalau kita lihat 0 nggak akan buram, 0-nya nggak akan salah tuh. Tapi kalau tulisan bisa salah. Ya, jadi diri kita sendiri, mata kita, indera kita juga akan bisa menurun, telinga kita juga begitu. Jadi kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Segala milikku yang kusenangi, yang kucintai akan berubah. Mata yang indah juga akan berubah. Telinga yang indah juga akan berubah. Kalau tadi berhubungan dengan orang, materi yang ada di luar, ini hanya berhubungan dengan diri kita. Maka kalau semuanya itu akan berubah, akan berpisah dari kita, termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini, ya, kita datang pada acara atau upacara malam kembang ini, ya, di sini kita tidak hanya sekadar datang untuk meringankan. Jadi kita datang sekarang ini untuk upacara malam kembang, atau datang di rumah duka setiap ada teman kita, kerabat kita yang meninggal, bukan hanya sekadar untuk berbelasungkawa, untuk turut samvega cita, untuk daftar hadir, saya hadir Bu Tatan. Iya, bukan hanya untuk itu, tetapi kita memiliki kesempatan yang luar biasa, yaitu kita akan mampu untuk introspeksi. Saat ini yang jalan adalah Ibu Ong Wang Mio. Saya gilirannya kapan? Ya, karena cepat atau lambat, satu persatu ini akan berjalan menuju ke arah marana itu, ke kematian itu. Maka tidak ada yang bisa kita hindari, tidak ada yang bisa kita pungkiri bahwa kematian itu akan terjadi terhadap siapapun juga. Kalau semuanya yang kita cintai, yang kita sukai,
Bukan hanya materi, anak, cucu, cicit, rumah, termasuk tubuh kita yang kita cintai ini, indrianya juga akan berubah, akan terpisah dari kita. Apa yang harus kita persiapkan sekarang ini? Kamasakomhi, saya adalah pemilik perbuatan saya sendiri. Saya adalah pewaris, ya, terwarisi oleh perbuatan saya sendiri. Lahir dari perbuatan saya sendiri, berkerabat dengan perbuatan saya sendiri. Perbuatan baik ataukah buruk yang akan saya lakukan, itulah yang akan saya warisi. Inilah warisan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa terbakar, tidak bisa digugat oleh ahli waris yang lain. Kalau materi, rumah, mobil kadang bisa rusak, bisa digugat, tetapi perbuatan yang kita lakukan itu adalah menjadi milik kita yang sejati. Maka perbuatan baik yang kita telah lakukan itu akan menjadi penolong, sedangkan perbuatan buruk yang kita lakukan bukan sebagai penolong, melainkan itu sebagai alat yang menjerumuskan kita ke alam-alam yang tidak baik. Berarti kalau saya meninggal, saya kan tidak tahu apakah saya ada di alam baik ataukah alam tidak baik. Tidak usah menunggu setelah meninggal. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui orang yang terlahir di alam yang baik ataukah tidak baik pada masa detik-detik menjelang kematiannya itu, kita bisa mengetahuinya. Mereka yang sering berbuat jahat, misalnya tunda, yang sering membunuh babi, 7 hari sebelum meninggal dia sudah merasakan penderitaan yang hebat, ya, merangkak seperti babi. Yang orang atau biku-biku yang ada di wihara sampai berkata kepada Sang Buddha, Bante Cunda sedang pesta babi selama 7 hari 7 malam. Bukan, para biku, Cunda sekarang sedang merasakan akibat dari perbuatan buruknya itu. Jadi perbuatan buruk tidak harus menunggu setelah meninggal, pada saat sekarang juga sudah bisa dirasakan. Demikian juga dengan perbuatan bajik. Perbuatan bajik yang kita lakukan, ya, seperti yang dilakukan oleh mendiang Ibu Ong Wang Nio selama hidupnya dengan merawat 5 anak, 7 cucu, 7 cicit, ya, tambah belum. Sudah dihitung anaknya lah, sudah ya, sudah termasuk ya, iya. Jadi selama hidupnya mengkondisikan anak-anak bukan hanya mencukupi kebutuhan fisik, tapi juga mengkondisikan anak-anak itu untuk mengenal Dhamma. Ya, semua anak-anak dari mendiang Ibu Ong Wang Nio mengenal Dhamma. Inilah warisan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun juga. Dengan pengetahuan Dhamma yang dimiliki oleh anak-anak, cucu, cicit, nanti bisa dilestarikan terus, karena ini adalah warisan yang sangat baik. Ya, dengan mewarisi atau mewariskan hal yang baik ini, tentu di sini kita menjadi tahu bahwa orang yang berbuat baik di sini dia bahagia, di dunia selanjutnya dia juga akan bahagia. Maka meskipun Ibu Ong Wang Nio telah meninggalkan kita, kita yakin bahwa beliau akan menuju alam-alam yang baik, alam sugati. Kita sebagai keluarga, sebagai teman-teman, sebagai kerabat datang ke sini untuk melakukan penghormatan yang terakhir sebelum besok beliau diberangkatkan ke krematorium pada pukul 9 dan akan dikremasi pada pukul 11, ya, di krematorium Oasis, ya. Melakukan hal-hal yang bajik pada malam yang terakhir ini. Nah, semoga kebajikan yang dilakukan oleh keluarga juga kita semua di sini mengkondisikan hal-hal baik bagi mendiang Ibu Ong Wang Nio dan juga menjadi satu ketahanan, kesabaran bagi anak-anak, cucu, cicit yang ditinggalkan oleh beliau. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Semoga mereka turut berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa ito tinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa sami jatu sabe purentu sangkapam cando panaraso yatha manijo tiraso yatha sabe diyon nirwajan dosa barogo winasa. Kepada ibu-ibu sedama dari Wihara Dhamma Caku Bogor dan juga dari rekan-rekan kami ibu-ibu dari pekerja Dhamma katanya, kepada para bante yang memberikan kesempatan, kepada kami sekeluarga, juga kepada mama yang meski dalam kondisi sakit, Bante masih bisa mengunjungi kami, memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan perbuatan baik untuk mama yang meskipun saat itu ketika Bante berkunjung mungkin kondisi mama sudah boleh dibilang baik, bisa juga tidak. Kami berbahagia sekali hingga menjelang meninggalnya mama, Bante pun selalu memberi kekuatan kepada kami semua tentang keyakinan kami kepada Dhamma, dukungan, nasihat-nasihat Dhamma yang kami berikan semenjak kepergian mama menguatkan kami mengikhlaskan, dan kami dapat menerima bahwa suatu saat kami memang pasti akan berpisah. Meskipun perpisahan ini tidak kami harapkan untuk dalam waktu yang dekat ini, tapi karena sudah menjadi bagian kami, sudah saatnya mama meninggalkan kami. Tapi yang sangat membahagiakan kami, di saat-saat terakhir, mama masih mempunyai kesempatan untuk selalu melakukan kebajikan. Selalu semangat setiap kali saya ajak untuk melakukan kebajikan. Selalu saya katakan kepada mama bahwa para biku selalu bilang sama saya bila bertemu, kapanpun kalau mama mau, Bante bisa datang mengunjungi mama. Tapi saat itu mama selalu mengatakan, mama malu karena mama masih belum kuat. Tunggu nanti bila mama sudah sehat, pasti mama mau. Hingga kondisi mama kemarin terakhir, begitu saya melihat rencana saya untuk melakukan dana makan pada hari ulang tahun mama, saya majukan karena saya takut saat itu mama tidak mempunyai kesempatan. Tapi saya suka berharap karena mama kadang kondisinya kalau anjlok itu benar-benar sekali drop, tapi bisa baik kembali hingga kami bisa melakukan pergi bersama hingga kami 4 kali, entah 5 kali kami pergi bersama. Betapa bahagianya mama kalau berkumpul bersama kami anak cucunya, yang meskipun kalau berangkat selalu mengatakan, mengapa cucu saya yang merupakan uyut mama kok nggak ikut? Kenapa kita tidak berangkat di saat mereka libur sekolah? Saya bilang, nanti dengan mereka mama masih ada kesempatan. Biarkan kami anak-anaknya bersama mantunya pergi bersama mama lebih dulu, karena mereka punya kewajiban untuk sekolah. Perjalanan mama terakhir dengan kesempatan yang diberikan oleh para bante untuk melakukan kebajikan sangat membahagiakan saya. Bersama adik-adik, mama mempunyai kesempatan yang sangat baik ini. Semoga dengan semua dukungan dan nasihat-nasihat Dhamma dari bante semua, kami mengikhlaskan mama, kami mengucapkan selamat jalan kepada mama. Semoga mama selalu berada dalam kondisi-kondisi alam yang berbahagia. Kami merelakan mama dimanapun tujuan mama berada. Kami selalu berharap semoga mama bertemu Dhamma,
dan hidup dengan kebahagiaan. Kami anak-anak yang merelakan kepada Mama, selamat jalan Mama. Kita hanya cukup bisa bersama sampai di sini. Terima kasih Bante yang selalu menguatkan kami, sehingga kami benar-benar mengikhlaskan Mama, karena kami yakin suatu saat biar manapun kami cegah, kami pasti akan berpisah dengan Mama. Kami bahagia menjadi anak-anak Mama. Semoga Mama juga bahagia kami menjadi anak-anak Mama. Terima kasih Bante. Terima kasih saya ucapkan juga kepada ibu-ibu semua yang telah jauh-jauh mendatangi kami, menghormati Mama, memberikan kekuatan kepada saya. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas semuanya, terutama kepada Papi dan Mami yang selalu menguatkan saya dalam kondisi apapun, memperhatikan kami sekeluarga. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf kalau Mama ada kesalahan. Mohon maaf bila kami sekeluarga ada kekurangan dalam memperlakukan para Bante dan juga Mami, Papi, juga ibu-ibu semua. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, demikianlah sambut. Siapa ini? Siapa? Cucu satu, ini cici Ada lagi adikku mau masukin YouTube. Mau jalan ya Coy, semoga cucu itu bahagia ya Coy. Selamat jalan ya Mas, semoga Mas selalu berbahagia. Aku titip. Sudahkah kita menemukan yang kita cari?